Malam itu kupikir kami hanya akan membahas tugas sekolah. Tapi tatapannya bukan lagi tatapan seorang anak laki-laki. Saat tangannya menyentuhku, semua batasan hancur. Bisakah satu sentuhan mengubah segalanya? Jarum jam di dinding ruang keluarga sudah menunjuk angka 9. Malam minggu, yang seharusnya menjadi malam yang tenang, kini terasa sepi. Rina duduk sendirian di sofa, ditemani suara jangkrik dari luar dan televisi yang menyiarkan acara memasak yang tidak terlalu ia perhatikan. Suaminya, Fandi, sedang berada di luar kota sejak Jumat sore untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Rina dan anak tirinya Ray di rumah besar itu. Hubungan Rina dan Ray selalu berada dalam garis yang jelas dan terdefinisi, ibu tiri dan anak tiri. Mereka saling menghormati, berbicara seperlunya, dan berbagi ruang tanpa mengganggu satu sama lain. Ray, yang kini berusia 18 tahun, adalah sosok yang pendiam dan tertutup. Rina menikah dengan ayahnya ketika Ray masih berusia 15 tahun. Jadi ia tidak pernah merasakan pengalaman menjadi ibu sejati baginya. Ada dinding tak terlihat yang berdiri di antara mereka, terbuat dari rasa canggung dan keengganan untuk melangkah lebih jauh. Namun malam ini dinding itu terasa lebih tipis dari biasanya. Suara langkah kaki dari tangga memecah keheningan. Rina menoleh, mendapati Ray sedang berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos hitam dan celana jeans yang sudah lusuh. Rambutnya yang sedikit panjang dan acak-acakan membingkai wajahnya yang tampak serius. "Bunda, aku boleh mengganggu sebentar?" Suara Ray terdengar canggung. Rina segera mematikan televisi dan menepuk sofa di sebelahnya. "Tentu saja, ada apa?" "Kamu boarding service." Ray ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak yang biasa. Ia membawa sebuah buku tebal dan beberapa lembar kertas. "Aku kesulitan dengan tugas akhir. Ini soal riset tentang psikologi remaja dan aku tidak tahu harus mulai dari mana." Rina tersenyum kecil. Ia ahli di bidang psikologi, sebuah hobi yang ia tekuni sejak lama. Ini adalah kali pertama Ray meminta bantuannya untuk hal yang lebih substansial daripada sekadar memindahkan barang atau memperbaiki lampu. "Tentu, tunjukkan padaku." Ia menggeser posisi duduknya lebih dekat, mengikis jarak di antara mereka. Bau maskulin yang lembut dari kolon Ray tercium samar, membangkitkan sensasi aneh yang menenangkan. Ketika Ray membuka buku dan menunjuk beberapa paragraf, tangan mereka nyaris bersentuhan. Rina menahan napas. Ia mencoba fokus pada teks yang ada di hadapannya, tetapi matanya terus melirik ke arah Ray. Anak laki-laki itu menunduk, bibirnya sedikit mengerucut saat ia membaca, dan Rina menyadari betapa dewasa garis rahangnya kini. Bukan lagi wajah anak-anak yang ia kenal 3 tahun lalu saat pertama kali datang ke rumah ini. Malam itu, mereka tidak hanya berbicara tentang psikologi. Percakapan mengalir, membahas cara berpikir yang berbeda, interpretasi teori, dan akhirnya meluas ke topik-topik personal. Rina menceritakan bagaimana ia menemukan minatnya pada psikologi, dan Ray mulai membuka diri tentang kesulitan yang ia hadapi di sekolah dan tekanan untuk menjadi yang terbaik. Tawa kecil yang keluar dari bibir Ray terasa seperti melodi yang baru pertama kali Rina dengar. Tanpa sadar, malam minggu yang dingin itu menjadi hangat, dan dinding yang selama ini memisahkan mereka mulai runtuh, bata demi bata. Rina tidak pernah membayangkan bahwa momen sesederhana ini bisa terasa begitu mendalam dan intim. Pukul 10 lewat, buku tebal itu sudah ditutup. Tugas akhir Ray sudah memiliki fondasi yang kuat, dan mereka berdua melanjutkan obrolan tanpa topik yang jelas. Ray kini duduk menyilangkan kaki, memeluk bantal sofa, sementara Rina bersandar dengan santai. Keheningan yang ada di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang nyaman, diisi oleh pemahaman tak terucapkan. "Sejak Bunda menikah dengan ayah, aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang Bunda rasakan," ucap Ray. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Rina menoleh, terkejut dengan keterbukaan itu. "Apa yang aku rasakan?" Rina mengulang, mencoba mencerna. "Maksudmu?" "Tentang kami. Tentang aku. Apakah Bunda pernah merasa aneh atau terpaksa? Karena aku selalu ada?" Ray menatapnya, matanya yang besar memancarkan rasa ingin tahu yang murni, tanpa ada jejak tuduhan. Rina menghela napas panjang. "Ray tidak pernah, jujur. Awalnya memang sulit. Aku merasa seperti orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kalian berdua. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku takut salah bicara, takut melangkah terlalu jauh." Ia berbicara dengan jujur, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dengan siapapun, bahkan dengan Fandi. "Aku juga," bisik Ray.
Aku takut Bunda akan mengubah ayah, atau bahwa aku akan kehilangan dia karena Bunda. Aku tahu itu bodoh, tapi saat itu aku masih sangat muda. Itu tidak bodoh, jawab Rina lembut. Itu manusiawi. Mereka kembali terdiam. Tetapi kali ini, keheningan itu terasa seperti jembatan yang baru saja selesai dibangun. Rina memandang Ray. Anak laki-laki itu tidak lagi terlihat seperti remaja yang pemalu. Ada kematangan dalam tatapannya. Ada kedalaman yang selama ini ia sembunyikan. Rina merasakan hatinya terenyuh. Ia menyadari betapa banyak yang ia lewatkan selama 3 tahun terakhir ini. Ia tidak pernah benar-benar berusaha mengenal Ray lebih dari sekadar anak dari suamiku. Aku tidak tahu. Kalau Bunda merasa seperti itu, kata Ray. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sama. Aku juga tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu. Rina membalas. Senyumnya sama tipisnya. Malam itu, mereka tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Mereka membahas tentang impian, ketakutan, dan hal-hal kecil yang mereka sukai. Ray bercerita tentang ambisinya untuk menjadi seorang programmer. Dan Rina mendengarkan dengan saksama, menanyakan pertanyaan-pertanyaan detail yang membuat mata Ray berbinar. Rina berbicara tentang novel-novel klasik yang sering ia baca, dan Ray mengungkapkan ia juga memiliki minat yang sama. Obrolan mereka mengalir lancar, seperti dua sungai yang akhirnya bertemu setelah sekian lama mengalir di jalur yang berbeda. Dinding yang tak terlihat itu kini benar-benar telah runtuh. Mereka bukan lagi sekadar ibu dan anak tiri, melainkan dua jiwa yang saling menemukan. Waktu beranjak, mendekati tengah malam. Rina menawarkan untuk membuatkan Ray kopi hangat. Mereka berjalan ke dapur, suasana terasa lebih ringan, lebih intim dari sebelumnya. Ray bersandar di konter dapur, memerhatikan Rina yang dengan cekatan menuang air panas ke dalam cangkir berisi bubuk kopi. Punggung Rina yang ramping, gerakan tangannya yang terampil, dan aroma kopi yang memenuhi ruangan menciptakan sebuah pemandangan yang terasa sangat akrab, namun asing bagi Ray. Ketika kopi siap, Rina menuangkannya ke dua cangkir, tetapi salah satu cangkir itu terlalu penuh. Saat ia ingin memindahkannya, cangkir itu tumpah sedikit. Ray secara spontan meraih cangkir yang tumpah, berniat membantu, dan jemari mereka bersentuhan. Hanya sebentar, sepersekian detik, tetapi sensasinya terasa begitu jelas dan mengguncang. Jari Ray yang hangat dan sedikit kasar menyentuh jemari Rina yang lembut. Keduanya langsung menarik tangan mereka, dan suasana yang tadinya ringan kini diselimuti oleh kecanggungan yang baru. Bukan kecanggungan yang kaku seperti dulu, melainkan kecanggungan yang penuh dengan muatan tak terucapkan. Mata mereka bertemu. Ray melihat binar yang tidak biasa di mata Rina, binar yang penuh pertanyaan, dan mungkin sedikit rasa ingin tahu yang berbahaya. Sementara Rina melihat tatapan yang tak bisa ia artikan di mata Ray. Sebuah campuran antara terkejut, panik, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya menelan ludah dengan susah payah. "Maaf," ucap Rina pelan. Suaranya sedikit serak. Ia segera mengambil lap dan membersihkan tumpahan di konter. "Tidak apa-apa," jawab Ray. Suaranya juga bergetar. Kejadian itu meninggalkan jejak. Selama beberapa menit berikutnya, saat mereka kembali ke ruang keluarga dan menyesap kopi mereka, keheningan terasa berbeda. Keheningan itu dipenuhi oleh bayangan sentuhan singkat itu, yang kini berkelebat di antara mereka. Rina mencoba mengalihkan pikirannya. Ia memuji rasa kopi buatan Ray dan mencoba membalikkan percakapan ke topik yang lebih aman, seperti persiapan Ray untuk kuliah. Namun perhatiannya terus-menerus kembali pada tangan Ray, yang kini memegang cangkir dengan erat, seolah-olah ingin menahan semua perasaan aneh yang mengalir di dalamnya. Ray juga sama. Pikirannya tidak lagi bisa fokus pada apapun. Ia merasakan sensasi sentuhan Rina di ujung jarinya, membakar kulitnya, membakar pikirannya. Ia tidak tahu apa artinya. Itu hanya sentuhan yang tak disengaja. Namun, sentuhan itu terasa seperti sebuah pengakuan, sebuah gerbang yang terbuka menuju sebuah tempat yang tak seharusnya mereka kunjungi. Malam itu, Rina dan Ray bukan lagi dua orang yang sedang menghabiskan waktu bersama. Mereka adalah dua orang yang menyimpan sebuah rahasia, sebuah percikan yang baru saja menyala, siap membakar semua batasan yang ada. Malam semakin larut, dan jam sudah menunjukkan angka 1 dini hari. Cangkir kopi mereka sudah lama kosong. Tetapi tidak ada yang beranjak. Percakapan mereka kini mengalir dalam nada yang berbeda, penuh dengan bahasa kiasan dan pengakuan yang terselubung. "Bunda tahu, terkadang aku merasa sangat kesepian," kata Ray. Matanya menerawang keluar jendela, menatap bulan yang bersinar redup, seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan yang sangat luas, tanpa tahu kemana harus berlabuh. "Aku punya ayah, tapi rasanya
Ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan padanya. Hal-hal yang hanya bisa aku ceritakan pada orang lain. Rina mengangguk pelan. Matanya juga ikut menerawang. Aku mengerti. Lautan itu bisa terasa sangat dingin. Dulunya aku juga merasa seperti itu. Sampai aku menemukan pelabuhan. Dan apa yang Bunda rasakan setelah menemukan pelabuhan itu? Tanya Ray menoleh. Matanya kini dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Rina kembali memandang Ray. Ada sesuatu di tatapan pemuda itu yang membuatnya merasa seolah ia sedang terlempar ke dalam jurang yang gelap. Rasanya hangat, damai, tapi terkadang ada perasaan bahwa kamu tidak benar-benar berada di tempat yang kamu inginkan. Ada kerinduan yang tak terjelaskan untuk kembali ke laut atau untuk menemukan pelabuhan lain yang terasa lebih cocok. Kata-kata Rina terasa seperti belati yang mengiris udara, membelah semua kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Ray menelan ludah. Ia tahu Rina sedang berbicara tentang ayahnya, tentang pernikahan mereka, dan tentang dirinya sendiri. Dan ia juga tahu Rina berbicara tentang dirinya sendiri, tentang dirinya, tentang mereka. Rasanya seperti ada sebuah permainan yang rumit, di mana mereka berdua tahu aturan mainnya, tetapi tidak ada yang berani untuk mengatakannya secara lantang. Ray kembali menatap Rina, kali ini tanpa rasa takut. Apakah Bunda tahu apa yang paling aku takutkan? Apa? Tanya Rina, suaranya nyaris berbisik. Menemukan pelabuhan yang terasa sangat cocok. Tapi, itu adalah pelabuhan yang seharusnya tidak pernah aku kunjungi. Sebuah keheningan yang tegang memenuhi ruangan. Rina merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa maksud Ray, dan yang lebih menakutkan, ia tahu ia merasakan hal yang sama. Malam itu, mereka berdua tidak lagi berlayar di lautan yang luas dan dingin. Mereka kini berada di sebuah pulau terlarang, tempat di mana peraturan tidak berlaku, di mana setiap sentuhan dan setiap kata memiliki arti yang berbeda. Mereka berbagi sebuah rahasia yang tak terucapkan, sebuah pengakuan yang tersirat, yang kini terasa begitu nyata dan begitu berbahaya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Obrolan mereka sudah tidak lagi bertepi. Mereka hanya duduk dalam keheningan yang penuh makna, merasakan kehadiran satu sama lain, merasakan gelombang emosi yang semakin kuat. Rina merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Mengakhiri malam ini, kembali ke kamar, dan berpura-pura bahwa semuanya adalah ilusi. Tetapi, kakinya terasa berat seolah terikat di sana. Sementara Ray, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura. Perasaan yang ia rasakan terhadap Rina begitu kuat, begitu membingungkan, hingga ia takut jika ia mengedipkan mata, semuanya akan menghilang. Tiba-tiba, Ray bangkit berdiri. Rina menatapnya bingung. Ada apa? Ray tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah Rina dan duduk di karpet di depannya, menatapnya dari bawah. Kedekatan itu membuat jantung Rina berdebar lebih kencang. Ia bisa melihat setiap detail di wajah Ray, garis rahangnya yang tegas, alisnya yang tebal, dan bibirnya yang sedikit terbuka. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisik Ray. Suaranya sangat lirih, nyaris tak terdengar. Semua ini terasa salah, tapi rasanya tidak pernah sebenar ini. Rina menunduk, tangannya gemetar. Ia tahu persis apa yang dimaksud Ray. Ray, kita tidak bisa. Kita bisa, potong Ray. Suaranya sedikit lebih kuat. Malam ini, hanya kita yang tahu. Bunda tidak perlu takut. Ini bukan soal takut. Ini soal batas, ini soal kita, kata Rina. Kata-katanya penuh dengan rasa frustasi dan kebingungan. Ray tidak menjawab, tetapi ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Rina. Sentuhan itu lembut, seperti sentuhan anak-anak, tetapi sensasinya berbeda, penuh dengan gairah. Sensasinya sangat berbeda dari sentuhan tak disengaja di dapur. Sentuhan ini disengaja, penuh dengan keberanian dan harapan. Rina memejamkan matanya, merasakan hangatnya jemari Ray di kulitnya. Semua logika, semua batasan, semua aturan seolah hilang begitu saja. Yang ada hanya Ray di hadapannya. Ray, yang kini bukan lagi anak-anak, melainkan seorang pemuda, penuh dengan hasrat yang sama membingungkannya dengan yang ia rasakan. Ketika Rina membuka matanya, ia melihat Ray masih menatapnya. Matanya dipenuhi air mata. Aku bingung. Apakah aku benar-benar mencintai ayah? Atau apakah aku hanya butuh seseorang yang bisa mengerti aku? Seperti Bunda, kata Ray. Bibirnya bergetar. Ray, jangan ucapkan itu, kata Rina. Mencoba menarik tangannya, tetapi Ray menahannya dengan erat. Biarkan aku jujur, malam ini saja, bisik Ray. Aku tidak pernah merasa begitu dekat dengan siapapun. Aku merasa lebih nyaman di sini, dengan Bunda, daripada dimanapun.
Pernyataan itu terasa seperti pukulan. Rina terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia tahu ia juga merasakan hal yang sama. Malam minggu yang seharusnya menjadi malam yang biasa, kini telah membawa mereka ke sebuah jurang yang berbahaya. Mereka berdua berdiri di ambang pintu, di antara dua dunia. Dunia yang penuh aturan, dan dunia yang penuh dengan rahasia. Malam ini, mereka harus memilih, dan Rina tahu, tidak peduli pilihan apa yang mereka ambil, segalanya tidak akan pernah sama. Ray tidak menarik tangannya. Ia terus menyentuh pipi Rina, mengusapnya dengan lembut. Matanya masih berair tetapi ada tekad yang terpancar di sana. Rina bisa merasakan kehangatan yang merambat dari jemari Ray, menjalar ke seluruh tubuhnya, menembus semua keraguannya. Dalam kegelapan malam, di bawah cahaya remang-remang dari lampu ruang keluarga, mereka berdua adalah satu-satunya manusia di dunia. Yang lain tidak ada, yang ada hanya mereka, dan rahasia yang terukir di antara mereka. Aku hanya ingin tahu, apa rasanya, bisik Ray. Suaranya penuh dengan kerentanan, penuh dengan permintaan yang tidak bisa ditolak oleh Rina. Permintaan yang berasal dari tempat yang paling dalam, dari tempat yang paling kesepian. Rina menelan ludah, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak tahu apa yang Ray maksud. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak melakukannya. Ia seharusnya menghentikan ini. Ia harusnya menjadi sosok ibu yang tegas, yang menjaga jarak, yang melindungi pemuda itu dari dirinya sendiri. Tetapi ia tidak bisa. Semua rasionalitasnya seolah menguap, terbang ke udara, digantikan oleh gelombang emosi yang tak tertahankan. Perlahan, Rina mengangkat tangannya, meraih jemari Ray yang masih menyentuh pipinya, dan memegangnya erat. Matanya menatap dalam mata Ray mencari jawaban, dan ia menemukannya. Ketakutan, harapan, dan sebuah kerinduan yang sama dengan yang ia rasakan. Dalam keheningan yang mencekam, Rina mendekatkan wajahnya. Ray memejamkan matanya. Jantung Rina berdegup kencang, suaranya terasa memekakkan telinga. Ia bisa merasakan aroma kolon Ray sekali lagi, kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kemudian, bibir mereka bertemu. Ciuman itu tidak terburu-buru. Ciuman itu lembut, hati-hati, seolah mereka berdua sedang menguji air dingin sebelum akhirnya menyelam. Ciuman itu adalah pengakuan tanpa kata. Sebuah pernyataan yang jauh lebih jujur dari semua kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Ray membalasnya dengan perlahan, membiarkan dirinya tenggelam ke dalam momen itu. Kedua tangan Rina kini memegang wajah Ray, sementara tangan Ray melingkar di pinggang Rina. Ray menciumnya lebih dalam lagi, seolah ia ingin menghapus semua batasan yang ada, seolah ia ingin memecahkan semua rahasia yang telah mereka simpan. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, napas mereka terengah-engah. Mata mereka bertemu sekali lagi, dan kali ini tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanyalah sebuah kesepakatan, sebuah pemahaman yang dalam. Mereka telah melewati batas, mereka telah menyeberangi garis, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Malam minggu itu tidak lagi hanya menjadi malam biasa. Malam itu adalah titik balik, di mana sebuah rahasia dilahirkan, dan dua jiwa terikat dalam sebuah ikatan yang rumit dan penuh gairah. Cahaya fajar menyusup masuk melalui celah gorden, menyinari debu yang berterbangan di udara. Ray terbangun diselimuti oleh selimut yang ditaruhnya di sofa. Kepalanya terasa berat, dan ia membutuhkan beberapa detik untuk mengingat apa yang terjadi. Ia melirik ke samping dan mendapati Rina sedang duduk di sofa lain, menatap keluar jendela. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang memikirkan banyak hal. Ray bangkit, selimutnya terjatuh ke lantai. Suara itu menarik perhatian Rina. Ia menoleh, dan mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata. Hanya ada sebuah pemahaman yang dalam dan sebuah rahasia yang kini membayangi mereka. Rina mengalihkan pandangannya, seolah ia tidak berani menatap Ray terlalu lama. Ray merasakan hatinya teriris. "Bunda, aku..." Ray mencoba memulai, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. "Jangan!" potong Rina. Suaranya pelan dan serak. "Jangan ucapkan apa-apa." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tetapi kali ini, keheningan itu terasa lebih berat, lebih gelap. Ciuman yang terjadi di malam hari terasa seperti mimpi, tetapi sensasinya terasa begitu nyata. Ray duduk di samping Rina, ia meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. Rina membiarkannya. Tangan mereka kini tidak lagi terasa asing, tetapi terasa seperti dua bagian yang sudah lama terpisah dan akhirnya bertemu. "Aku tidak menyesal," bisik Ray. Rina menoleh, matanya kini menatap dalam mata Ray. "Aku juga," jawabnya. Suaranya kini terasa lebih kuat. Mereka tahu mereka tidak bisa kembali. Malam minggu itu adalah sebuah titik tanpa kembali.
Rahasia yang mereka bagi kini menjadi ikatan mereka, sebuah beban yang harus mereka tanggung bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Fandi kembali. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menjalani hari-hari mereka selanjutnya. Bagaimana mereka akan berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Ray memeluk Rina, membenamkan wajahnya di leher Rina. Ia bisa mendengar detak jantung Rina yang berdetak dengan sangat kencang. Rina membalas pelukannya, memeluk Ray seolah ia adalah satu-satunya hal yang ia miliki di dunia. Di dalam pelukan itu, di bawah cahaya pagi yang baru, mereka berdua adalah sepasang kekasih yang menyedihkan, terperangkap di antara aturan dan keinginan. Mereka berbagi sebuah rahasia yang manis, tetapi juga sebuah kutukan yang pahit. Hari yang baru sudah datang, dan mereka harus menghadapinya bersama.